Peristiwa tragedi terjadinya kebakaran di Jalan RE Marta Dinata yang menghanguskan sejumlah pusat toko perbelanjaan dan bangunan besar Ramayana Cikarang yang terjadi pada 1 Oktober 2015 silam kini meninggalkan kisah pilu. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sejak musibah bangunan pasar tradisional dan Ramayana hangus dilalap si jago merah, para pedagang terpaksa ada yang berhenti berdagang, ada juga yang pindah ke tempat lain, juga ada yang masih bertahan hingga kini. Peristiwa kebakaran itu juga masih meninggalkan dampak trauma bagi para pelaku UMKM dan PKL yang berada di sekitarnya. Melihat sisa-sisa peristiwa tersebut, kini gedung pasar tradisional Ramayana terlihat sepi dan terkesan horor. Haji Dirman, salah satu ketua aspek Asosiasi Pedagang Cikarang Ramayana, yang juga merupakan pedagang toko emas lapis yang sudah lama menjajakan usahanya di pasar tersebut, dirinya berharap kepada Dinas Perdagangan, khususnya pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati dan Wakil Bupati, agar segera dapat berupaya mengembalikan fungsi pasar Cikarang seperti dulu lagi. Pasca kebakaran hebat di pasar Cikarang Ramayana, kini pedagang yang masih bertahan nasibnya hanya tinggal di ujung tanduk. Hidup segan, mati tak mau, ungkap para pedagang saat diwawancarai. Siapa? Pak Haji Dirman. Haji Dirman. Di Kampung Garu Sawah. Haji ini fungsi jual apa? Jualan emas lapis. Lama gitu. Sudah 40 tahun. Iya. Ya. Mungkin Pak Haji sudah tahu nih pasar Ramayana yang betul. Masih lagi nih. Menurut Pak Haji hari ini bisa bertahan dan kondisi pedagang sini seperti apa nih Pak? Sebenarnya begini ya, untuk saya pribadi sampai hari ini sempat bertahan karena apa? Karena pertama saya pedagang lama, kedua juga kita harus bersabar, ya enggak? Karena bagaimanapun juga kondisi pasar Cikarang ini sudah amburadul. Kalau kayak orang mah udah penyakit stroke, iya penyakit udah level 4 lah, hidup segan mati tak mau, bahasa seperti itu. Iya gitu kan. Coba bayangin pedagang pasar Cikarang ini dari sekian banyak sekarang yang buka paling 30% yang di atas, kemudian yang di bawah paling juga 20%, udah pada tutup semua. Karena apa? Pertama memang perekonomian lagi lemah lesu gitu ya. Kedua juga memang dari segi jalur masuk gitu ya, itu kan jalur masuk dari pasar depan itu sudah ditutup dengan keberadaan PKL yang memakan bahu jalan seperti itu. Artinya aktivitas kita di sini ya banyak berdiam sambil menunggu pembeli, itu pun langganan Pak. Kalau pembeli yang baru udah nggak ada. Kedua kita juga kalah dengan online. Nah itu online istilahnya ya namanya rezeki Allah yang atur. Tapi secara strategi mereka lebih unggul karena pertama istilahnya kita bisa milih barang di situ kan. Kedua juga barang sudah sampai di tempat gitu kan. Tanpa kita ada aktivitas di pasar seperti itu. Nah ini yang saya harapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi khususnya untuk segera melakukan pembenahan terhadap PKL yang ada di luar, biar kita sama-sama berdagang satu atap di sini. Artinya rezeki kita kumpul-riung lah, tidak terpecah belah. Kalau sekarang kan ada kecemburuan sosial. Bayangkan orang beli toko mahal-mahal, dagangannya nggak laku. Karena apa? Ya itulah akses jalan yang masuk ke sini sudah tertutup. Begitu Pak, itu yang dari saya. Jadi gini, kayak dari awal kan kebetulan saya ini dulu sampai hari ini tuh pengurus ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cikarang, aspek gitu ya. Sampai hari ini alhamdulillah kan. Cuma dulu pernah mau dibangun karena kendala teknis administrasi saya nggak tahu, itu memang ranahnya pemerintah daerah, jadi diputus sama pemerintah daerah. Nah ini kan kita memohon kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menguntungkan para pedagang semua. Artinya bangunan ini apa mau direnovasi total atau mau dibangun atau bagaimana terserah pemerintah daerah. Kita nggak mau muluk-muluk lah, yang penting pasar tradisional ada dan dijadikan Cikarang ini sebagai ikon Kabupaten Bekasi. Begitu Pak.
harapan saya. Oke, sejauh ini Bapak udah pernah mengusul kepada pemerintah daerah yang sebelumnya? Saya pernah berkomunikasi dengan Pak Gatot, Kepala Dinas perdagangan. Waktu itu tahu, sekarang dia jabatannya apa sih nggak tahu, apa udah dimutasi belum nggak tahu. Pernah berdialog dengan beliau beberapa kali, kantor maupun di Cikarang, di kantor PTD, yang mengharapkan agar perbaikan pasar Cikarang dilakukan secepat mungkin gitu Pak. Kasihan para pedagang. Bayangin ini pada tutup. Ente kan lihat pada tutup, belakang saya tutup. Kalaupun dikontrakin, nggak ada yang mau Pak. Kalaupun ada yang mau, semau maunya. Bayangin cuma kontrak sebulan aja ada yang bayar 100.000, 200.000. Sedangkan harga toko kan puluhan juta. Nah itu makanya kan. Jadi sehingga alasan bertahan gitu ya Pak ya? Nah iya kita. Berarti harus sabar dan juga Sabar. kita kepada pemerintah daerah segera menyikapi persoalan ini ya. Nah betul. Oke Iya. Pak, terakhir harapan Bapak kembali kepada pemerintah, pemimpin Bapak Ade, pulang bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Surat Maja, seperti apa nih harapannya? Ya harapan saya agar pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Pak Bupati dan Wakil Bupati ya, yang baru saja dilantik kemarin gitu, segera melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menguntungkan para pedagang. Contohnya segera melakukan renovasi ataupun revitalisasi pasar baru Cikarang. Tentunya dengan, apalagi dengan dana pemerintah ya, kita harapkan seperti itu. Kalaupun dengan pihak ketiga, investor swasta, saya rasa para pedagang ini udah nggak mampu Pak untuk membayar kios. Jangankan untuk menembus kios, untuk makan aja susah. Nah bahasanya seperti itu ya Pak. Iya. Jadi memang harus ada tindakan lebih lanjut ya. Nah betul. Ada lagi nggak keinginan untuk Bapak supaya Pak Bupati, Wakil Bupati bisa meninjau lokasi ini? Boleh, silakan tinjau langsung aja dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya harapkan berdialog langsung dengan para pedagang dan meninjau langsung silanya PKL-PKL yang di luar. Betapa kumuhnya pasar baru Cikarang. Kalau ditata dengan rapi, saya yakin pasar Cikarang ini akan berkembang pesat dan bersaing dengan pasar yang lain. Contohnya pasar induk Cibitung, dulunya kan kumuh tuh, berantakan. Tapi karena penataannya istilahnya cukup rapi, alhamdulillah sekarang terlihat cantik kan. Nah itu salah satu contohnya. Dengan siapa nama? Musli, Musli. Asal tinggal di mana? asal tinggal di Kaum Utara, Utara ya. nah, Desa Tanjung Sari. Pedagang di pasar namanya lama ini udah lama. Dari sebelum pasar ini dibangun 89 saya mulai di pasar. Pasar. Iya, Berarti dari 89 sampai saat ini pedagang apa itu? udah ngacak dari mulai pangkas, dagang sandal, sekarang di servis ya. Tapi untuk saat ini servisnya sampai yang terang. Ya itu dibilang kebanyakan ramenya rame nongkrong. Nongkrong ya. Jadi nggak kayak dulu ya. Kayak Nah, ada ini nggak apa harapan kepada pemerintah? ya harapan untuk pemerintah bisa mengembalikan, setidak-tidaknya bisa memperbaiki keadaan, apalagi memperbaiki ya, kemajuannya lebih bagus. Kalau untuk gedung saat ini ya udah nggak layak. Kalau bisa direnovasi biar bisa betah lagi, biar pengunjungnya pada datang lagi. Untuk para pedagang, mari kompak. Bagaimana caranya pasar kita bisa jadi ramai lagi. Nama siapa Bu? Reni, Ibu Reni. Tinggal asal di mana? nama Puri, Jawa Puri. Ibu di sini dagang apa? Hordeng. Dagang hordeng. Udah lama Bu di sini? Ada 22 tahun lah, kurang lebih. Tahun ya. Berarti Ibu sejak Ramayana ini sudah Operasi, dioperasi, berarti Ibu bertahan di sini. ya mau gimana lagi? Ya kan? Kebutuhan, soalnya tempat yang lain juga gimana ya? Bingung mau cari tempat yang lain, keadaannya sama. Iya. Tapi gimana Bu, kondisi sini rame apa sih? Ya, turun, Menurut ya. turun. Kalau dulu rame di Ramai banget, dulu. ramai banget. Kalau sekarang mah buat nyari 100.000 itu di pasar ini sehari itu susah, Berarti pengunjung banyak sudah jarang kemari ya? jarang, jarang. Semenjak
kebakaran. Pokoknya emang dari luar juga kelihatan kayak pasar hantu sih. Kelihatan dari luar ya kan. Jadi orang mau naik ke atas tuh udah takut duluan. Itu udah kayak pas nanti. Bagian belakang aja udah banyak yang Ya, pada belum kita banyak yang pindah. Kita sendiri keadaan pasarnya kan begini ya kan. Kalau pasar mungkin kalau pasar udah direnovasi ya bisalah kayak dulu lagi ya kan. Kalau untuk sekarang mah ya yang mau belanja juga naik ke atas ngeliat banyak toko yang kosong kan jadinya iseng. Dari kawasan Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, IT News mengabarkan.